siswa-siswi SMA Dharma Yuda. Kita kembali lagi ke materi matematika. Materi yang kita bahas sekarang adalah tentang bab 8. Apa itu bab 8? Coba kita lihat ya. Itu bab 8 berbicara tentang integral. Di mana pada pertemuan pertama ini saya akan membahas yang namanya pengertiannya. Yang kedua adalah rumus dasar integral tak tentu. Baru nanti integral trigonometri atau pengayaan. Ya, pertama tentang pengertiannya. Di mana integral ini berbicara tentang anti turunan. Di mana biasanya ya kalau kita kemarin belajar tentang turunan, yaitu tentang kakek, keturunannya siapa? Yaitu bapak. Keturunan bapak siapa? Anak. Kemudian keturunan anak adalah cucu. Sekarang berbicara integral adalah kebalikannya. Siapa orang tua anak? Adalah bapak. Bapak ditambah mama, berarti ditambah sesuatu. Terus siapakah orang tua bapak? Yaitu kakek. Kakek ditambah siapa? Nenek, berarti ditambah sesuatu. Maka itulah mengapa dibilang integral itu disebut anti turunan. Ya, kita akan berbicara tentang integral. Yang pertama adalah tentang berdasarkan sejarah. Integral ini ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz, yaitu pada tahun 1946 sampai 1716. Ya, di sini dia adalah seorang ilmuwan, filsuf atau mempunyai banyak filosofi dan seorang matematikawan juga, dan merupakan seorang diplomat dan juga pustakawan dan juga pengacara. Berarti banyak ya kisah hidupnya, berarti banyak bidang-bidang yang dikuasainya. Tapi ingat, pengacara itu bukan pengangguran banyak acara. Itu salah ya, jangan dibuat singkatan-singkatan yang aneh-aneh. Yang kedua, dia pernah mendapat yang namanya penghargaan atas pengembangan kalkulus modern, khususnya integral. Dia memperolehnya bersama Newton. Yang ketiga, kejadian 11 November 1675, ia mendemonstrasikan untuk menghitung luas daerah di antara fungsi Y sama dengan X dan sumbu X. Bayangkan aja, pada tahun 1675 ia sudah bisa menghitung integral. Ya, di sini notasi atau simbolnya itu dapat kita lihat seperti cacing. Itu adalah merupakan modifikasi dari huruf S atau diambil dari kata Latin, yaitu summa. Ingat ya, lambangnya seperti cacing. Cacingnya yang tegak, merupakan modifikasi dari huruf S, diambil dari kata Latin, yaitu summa. Konsepnya di sini kita akan berbicara tentang nanti integral tak tentu dan integral tentu. Ya, di sini ada beberapa, tapi kita akan fokus di integral tak tentu. Nanti pun adapun integral tentu kita bahas di materi pengayaan pada pertemuan kedua atau ketiga. Ya, itu ya untuk tentang pengertiannya. Sekarang kita akan masuki yang namanya rumus dasar integral tak tentu. Rumus yang pertama adalah integral k dx sama dengan k kali integral dx. Ingat ya, kalau x yang muncul berarti x nanti variabelnya. Berarti integral k dx adalah kx ditambah c. C itu apa? Konstanta. Contohnya bisa kita lihat berapakah integral 5 dx. Berarti yang muncul huruf x. Berarti nanti hasilnya adalah 5x tambah c. Yang kedua, jika berapakah integral 8 dp. Yang berarti yang muncul huruf p. Berarti nanti hasilnya adalah 8p tambah c. Yang kedua, kita masuki rumus dasarnya. Berapakah integral x pangkat n dx sama dengan berapa? 1 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Ya, kita akan bahas coba contohnya. Di sini saya akan memberikan contoh berapakah integral x pangkat 8 dx. Berarti kita masuki ke dalam rumus, berarti 1 per 8 tambah 1 kali x pangkat 8 tambah 1 tambah c. Berarti sama dengan 1 per 9 x pangkat 9 tambah c. Ingat ya, di sini tambah c muncul setelah tidak ada lambang integral. Setiap ada lambang integral, berarti dx harus ada. Ingat, sekali lagi,
Kalau udah muncul C, berarti integral tidak ada lagi. Selagi masih ada integral, dx harus ditulis. Ya, yang kedua, kita bahas berapakah integral 1 per x pangkat 5 dx. Di sini 1/5x 1 per x pangkat 5 itu belum ada bentuk realitanya. Kita ubah dulu. Jadi, berapakah integral x pangkat min 5 dx? Sesuai dengan contoh yang di atas, atau rumus yang di atas, kita pakailah. Jadi, 1 per min 5 tambah 1x pangkat min 5 tambah 1 tambah c. Ya, kita udah tahu min 5 tambah 1 adalah min 4, berarti 1 per 4 x pangkat min 4 tambah c. Kita rasionalkan, x pangkat min 4 adalah 1 per x pangkat 4 dikali min 1 per 4, jadi hasilnya nanti min 1 per 4x pangkat 4 tambah c. Yang ketiga, contoh yang saya akan berikan, berapakah integral x kali akar x kuadrat dalam akar pangkat 5, atau dibaca juga, berapakah integral x dari akar pangkat 5 dari x kuadrat dx. Ya, ini belum ada bentuknya. Kita tahu x itu x pangkat 1, x akar pangkat 5 dari x kuadrat adalah x pangkat 2 per 5. Bisa kita jadikan 1 tambah 2 per 5 jadi x pangkat 7 per 5. Ya, jadi berapakah integral x pangkat 7 per 5? Berarti hasilnya adalah, nanti kita masuki 1 per 7 per 5 tambah 1 kali x pangkat 7 per 5 tambah 1 tambah c. Maka hasilnya adalah, kita balik ya, tadi 1 per 12 per 5 dibalikkan jadi 5 per 12 x pangkat 12 per 5 tambah c. Berarti kita tahu juga x pangkat 12 per 5 bisa kita ubah dalam bentuk akar. Berarti ini 5 per 12 x kuadrat kali akar pangkat 5 dari x kuadrat tambah c. Ya, itu contoh yang ketiga. Kita coba dulu contoh yang keempat. Berapakah integral 1 per x akar x dx? Ya, berapa? Coba kita ubah dulu. Itu x akar x bisa kita ubah jadi x pangkat 3 per 2. Berarti berapakah integral 1 per x pangkat 3 per 2 dx? Baru kita ubah itu jadi x pangkat min 3 per 2. Berarti berapakah integral x pangkat min 3 per 2 dx? Maka kita pakai rumus yang di atas, min 3 per 2 tambah 1 kita udah tahu, jadi min 1 per 2 kita balik jadi min 2. Berarti min 3 per 2 tambah 1 juga tadi min setengah. Berarti jawabannya adalah min 2 x pangkat min setengah tambah c. Berarti x pangkat min setengah bisa kita bentuk-bentuk rasionalnya jadi min 2 per akar x tambah c. Mungkin itu contohnya. Kita masuki rumus yang ketiga. Salah ya. Berapakah integral kx pangkat n dx? Nah, di sini ada k-nya, ada konstanta. Ingat, di sini ada konstanta. Berarti tinggal masuk ke rumus, itu sama dengan k per n tambah 1, x pangkat n tambah 1 tambah c. Sebagai contoh, ya kita akan coba contohnya berapakah integral 24 x pangkat 11 dx. Maka kita masuki ke rumus, berarti 24 per 11 tambah 1 kali x pangkat 11 tambah 1 tambah c. Berarti 24 bagi 12 berarti dapat 2x pangkat 12 tambah c. Kita coba contoh yang kedua, berapakah integral 4 per 3x pangkat 7 dx. Berarti kita ubah dulu dalam bentuk yang lain. Berarti integral 4 per 3 adalah suatu konstanta, x pangkat min 7 dx. Berarti ini bisa dapat per, ini 4 per 3 kali min 7 tambah 1, x pangkat min 7 tambah 1. Kita udah tahu min 7 tambah 1 adalah min 6. Berarti dapat 4 per min 18 x pangkat min 6 tambah c. 4 dengan min 18 dapat sama-sama dibagi 2. Berarti nanti diperoleh min 2 per 9 x pangkat 6 kita ubah jadi 1 per x pangkat 6. Maka hasilnya nanti min 2 per 9 x pangkat 6 tambah c. Yang ketiga, kita coba contohnya, berapakah integral 14x kuadrat akar x dx. Coba ya,
Berarti kita ubah dulu x kuadrat akar x itu bisa kita ubah jadi x pangkat 5 per 2. Berarti berapakah integral 14x pangkat 5 per 2 dx? Ya, kita masuki 14 per 5 per 2 tambah 1 itu nanti jadi 7 per 2, berarti 14 per 7 per 2 x pangkat 7 per 2 tambah c. Kita tahu bahwa 14 per 7 per 2 itu bisa diubah jadi bentuk 4, ya. 4 kali x pangkat 3 akar x tambah c. Kenapa x pangkat 3 akar x? Karena dari x pangkat 7 per 2, ya. Kita akan masuki rumus yang keempat. Gimana kalau dia integral daripada suatu fungsi fx tambah gx dx? Berarti masing-masing bisa dikerjakan dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Kalau dia kurang, berarti tinggal mengubah tanda tambah jadi kurang. Ya, kita coba contohnya. Di sini berapakah integral 6x kuadrat ditambah 4x kurang 3 dx? Maka kita masuki ke rumus yang di atas, berarti integral itu bisa dipecah-pecah. Ya, berarti bisa berapakah integral 6x kuadrat dx ditambah integral 4x dx dikurang integral 3 dx. Kita tahu bahwa integral 6x kuadrat adalah 6 per 3 x pangkat 3 ditambah 4 per 2 x kuadrat dikurang 3x. Tambah c nya cukup sekali, gak usah 3 kali, ya. Jadi 6 bagi 3 2, berarti dapatlah hasilnya nanti 2x pangkat 3, 4 bagi 2 2x kuadrat dikurang 3x tambah c. Mungkin itu. Contoh yang kedua, berapakah integral 6 per x kuadrat dikurang akar pangkat 3 dari x kuadrat dx? Ya, kita ubah dulu semuanya dalam bentuk pangkat bilangan bulat. Berarti integral 6x pangkat min 2 dikurang x pangkat 2 per 3 dx. Baru kita masukkan masing-masing, gak usah lagi pakai rumus di atas, langsung aja bisa kita integralkan masing-masing. Berarti integral dari 6x pangkat min 2 adalah 6 per min 2 tambah 1, berarti min 1, ya. 6 per min 1 x pangkat min 1 dikurang 2 per 3 tambah 1 adalah 5 per 3, dibalikkan 3 per 5 kali x pangkat 5 per 3 tambah c. Itulah hasilnya, ya. Atau kita rasionalkan boleh seperti ini, min 6 per x dikurang 3 per 5 x kali akar pangkat 3 dari x kuadrat tambah c. Ya, ini hanya tambahan aja. Berapakah integral 1 per x dx? Itu adalah sama dengan ln x tambah c, ya. Jangan diubah x nya jadi t, nanti bahaya, sir. Oke. Nanti berapakah integral seperti dt? Nah, itu berarti ln t tambah c. Jangan, ya. Yang keenam, berapakah integral e pangkat x dx? Itu tetap, ya, e pangkat x tambah c. Itulah yang namanya untuk tambahan, mana tahu kelak kita akan mempelajari kalkulus tingkat tinggi. Yang selanjutnya materinya adalah integral trigonometrik. Ini hanya pengayaan, ya. Ini karena di materi SMA ini mungkin ditiadakan integral trigonometri. Cuman saya di sini kepinginnya untuk mempersiapkan untuk SBMPTN atau ujian-ujian perguruan tinggi yang ada di luar perguruan tinggi setelah masa SMA. Ya, ini integral trigonometri atau pengayaan. Integral tak tentu juga. Yang pertama, berapakah integral sin ax dx? Itu adalah sama dengan min 1 per a cos ax tambah c. Sebagai contoh, saya hanya mengambil satu aja setiap integral trigonometri di sini. Berapakah integral sin 3x dx? Berarti tinggal masukkan ke rumus di atas. Berarti min 1/3 cos 3x tambah c. Yang kedua rumusnya adalah berapakah integral cos ax dx? Itu akan sama dengan 1 per a sin ax tambah c. Contohnya adalah berapakah integral cos 5x dx? Berarti itu bisa kita ubah jadi 1/5 sin 5x tambah c. Yang ketiga, berapakah integral sekan kuadrat ax dx? Sama dengan 1 per a tangen ax
tambah C. Sebagai contoh, berapakah integral sekan kuadrat 3/7 x dx? Berarti 3/7-nya kita balikkan jadi 7/3 tangan 3/7 x tambah C. Yang keempat, berapakah integral kosek kuadrat AX dx? Itu adalah nanti min 1/a kotan AX tambah C. Sebagai contoh, berapakah kosekan kuadrat min 3/5 x dx? Berarti tinggal kita balikkan, min kali min plus ya. Jadi 5/3 cos, ini salah ya. Ini jadi kotan ya. 5/3 kotan 3/5 x tambah C. Yang kelima, berapakah sekan AX kali tangin AX dx? Itu akan sama dengan 1/a sekan AX tambah C. Sebagai contoh, berapakah integral sekan 4x kali tangin 4x dx? Itu akan sama dengan 1/4 sekan 4x tambah C. Ini juga salah. Tolong nanti diperbaiki ya. Yang keenam, berapakah integral kosekan AX dikali kotangen AX dx? Itu akan sama dengan min 1/a kosekan AX tambah C. Sebagai contoh, berapakah kosekan 6x kali kotan 6x dx? Berarti min 1/6 kosekan 6x tambah C. Yang ketujuh, berapakah integral tangen AX dx? Itu akan sama dengan min 1/a ln cos AX tambah C. Berarti sebagai contoh, berapakah integral tangen 10x dx? Berarti min 1/10 ln cos 10x tambah C. Yang ke-8, berapakah integral kotangen AX dx? Itu akan sama dengan 1/a ln sin AX tambah C. Sebagai contoh, berapakah kotangen 8x dx? Itu akan sama dengan 1/8 ln sin 8x tambah C. Yang ke-9, berapakah sekan AX dx? Itu akan sama dengan 1/a ln sekan AX ditambah tangen AX tambah C. Sebagai contoh, berapakah integral sekan 2x dx? Ya, kita masuki rumus di atas. Itu akan jadi 1/2 ln sekan 2x tambah tangen 2x tambah C. Yang terakhir, berapakah integral kosekan AX dx? Itu akan sama dengan 1/a ln dari harga mutlak kosekan AX kurang tangen AX tambah C. Sebagai contoh, berapakah integral kosekan 9x dx? Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 1/9 ln kosekan 9x kurang kotan 9x tambah C. Mungkin itu kita akan coba dengan beberapa soal latihan. Ini saya mengambil dari materi saya. Mungkin coba ini untuk latihan di buku coret-coretnya atau di buku untuk sebagai bahan latihan ya, di buku coret-coret. Ya, ini ada beberapa dari integral yang udah kita pelajari. Coba ada 5 soal nih, dan untuk materi pengayaannya juga saya kasihkan beberapa soal. Ini ada 2 saja. Coba ya. Tapi ingat, yang kedua ini materi pengayaan itu penyebutnya harus dirasionalkan. Ya, mungkin kalau tidak dirasionalkan mungkin soalnya terlalu gampang. Ya, mungkin sekian dulu dari saya. Kita akan bertemu lagi di materi kedua atau pertemuan kedua dari integral. Semoga materi ini bermanfaat bagi siswa-siswi sekalian. Sekian dan terima kasih.